Bagi banyak orang, rayap hanyalah hama yang merusak rumah dan perabotan kayu. Namun bagi para ilmuwan, rayap adalah salah satu serangga paling sukses yang pernah berevolusi di bumi. Mereka telah bertahan selama lebih dari 100 juta tahun, melewati perubahan iklim, pergeseran benua, dan berbagai kepunahan yang mengubah kehidupan di planet ini. Saat ini, terdapat lebih dari 3.000 spesies rayap yang tersebar di hampir seluruh wilayah tropis dan subtropis, bahkan sebagian daerah beriklim sedang. Mereka hidup di hutan hujan, sabana, padang rumput, gurun, hingga lingkungan yang sangat dekat dengan permukiman manusia. Keberhasilan itu bukanlah kebetulan. Rayap mengembangkan salah satu sistem sosial paling kompleks yang pernah muncul di dunia serangga. Perubahan dari kehidupan yang sederhana menuju koloni raksasa berlangsung secara bertahap selama jutaan tahun. Sedikit demi sedikit, kerjasama mulai memberikan keuntungan. Individu yang hidup bersama mampu melindungi telur dengan lebih baik. Makanan dapat dibagikan, anak-anak memperoleh perawatan lebih lama, dan peluang bertahan hidup meningkat. Seleksi alam terus menyempurnakan pola tersebut hingga akhirnya lahirlah masyarakat rayap seperti yang kita kenal sekarang. Jika sebuah sarang rayap dibongkar, yang terlihat hanyalah ribuan serangga kecil berwarna pucat yang berlarian ke segala arah. Sekilas, semuanya tampak kacau. Tidak ada barisan yang rapi, tidak ada pemimpin yang memberi instruksi, dan tidak ada satu individu pun yang terlihat mengendalikan seluruh koloni. Koloni rayap bekerja melalui pembagian tugas yang sangat jelas. Sejak menetas, tidak semua individu akan menjalani kehidupan yang sama. Sebagian menjadi pekerja, sebagian berkembang menjadi prajurit, dan hanya sedikit yang akhirnya menjadi individu reproduktif. Semua peran itu dibentuk oleh kombinasi faktor genetik, hormon, serta kebutuhan koloni pada saat tertentu. Di pusat seluruh sistem, terdapat sepasang individu yang sangat berbeda dari anggota lainnya, raja dan ratu. Berbeda dengan semut yang rajanya mati segera setelah kawin, raja rayap tetap hidup bersama ratunya selama bertahun-tahun. Keduanya terus menghasilkan keturunan sepanjang hidup. Namun, tokoh paling penting di dalam koloni adalah sang ratu. Pada awal kehidupannya, ratu memiliki ukuran yang hampir sama dengan rayap bersayap lainnya. Setelah melakukan penerbangan kawin dan menemukan pasangan, keduanya melepaskan sayap, menggali ruang kecil di dalam tanah atau kayu, lalu mendirikan koloni baru. Seiring waktu, tubuh ratu berubah secara drastis. Bagian perutnya terus membesar hingga berkali-kali lipat ukuran normal karena dipenuhi ovarium yang berkembang sangat besar. Pada beberapa spesies, ratu mampu menghasilkan ribuan, bahkan puluhan ribu telur setiap hari. Seluruh pertumbuhan koloni bergantung pada kemampuannya menghasilkan generasi baru. Meski demikian, ratu bukanlah penguasa yang mengatur setiap aktivitas. Ia tidak memberi perintah. Ia tidak menentukan siapa yang bekerja. Perannya lebih menyerupai pusat reproduksi yang terus memasok anggota baru bagi koloni. Sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh kasta pekerja. Mereka merupakan kelompok dengan jumlah terbanyak. Rayap pekerja membangun lorong, memperbaiki sarang, mencari makanan, merawat telur, memberi makan larva, membersihkan koloni, bahkan memberi makan raja dan ratu yang hampir tidak pernah meninggalkan ruang reproduksi. Yang menarik, para pekerja juga bertanggung jawab memberi makan prajurit. Hal ini terjadi karena banyak rayap prajurit memiliki rahang yang sangat besar sehingga sulit makan sendiri. Mereka sepenuhnya bergantung pada pekerja. Di sisi lain terdapat kasta prajurit. Jumlah mereka jauh lebih sedikit, tetapi memiliki tugas yang sangat penting, melindungi koloni. Pada berbagai spesies, prajurit memiliki rahang yang membesar seperti gunting raksasa yang mampu menggigit semut atau predator lain. Sementara pada spesies lain, kepala mereka berkembang menjadi semacam nosel yang dapat menyemprotkan cairan lengket atau zat kimia untuk menghalau musuh. Bentuk pertahanan ini sangat beragam, tetapi tujuannya sama: membeli waktu agar pekerja dapat menyelamatkan telur, larva, dan ratu. Yang membuat masyarakat rayap semakin luar biasa adalah cara mereka berkomunikasi.
Mereka tidak memiliki bahasa, tidak menggunakan suara seperti burung, dan tidak memiliki sinyal visual yang rumit. Sebaliknya, hampir seluruh informasi disampaikan melalui feromon, yaitu senyawa kimia yang diproduksi tubuh. Feromon dapat memberitahu jalur menuju makanan, menandai adanya bahaya, mengatur perkembangan kasta, bahkan membantu menjaga keseimbangan jumlah pekerja, prajurit, dan individu reproduktif di dalam koloni. Selain feromon, rayap juga menggunakan getaran. Ketika sarang terganggu, beberapa rayap akan menghentakkan kepala atau tubuhnya ke dinding lorong sehingga menghasilkan getaran yang merambat melalui kayu dan tanah. Dalam hitungan detik, ribuan anggota koloni mengetahui bahwa ada ancaman yang sedang mendekat. Menariknya, semua koordinasi ini berlangsung tanpa ada satu rayap pun yang memahami keseluruhan sistem. Setiap individu hanya merespons informasi sederhana di sekitarnya. Namun, ketika jutaan rayap melakukan hal yang sama secara bersamaan, muncullah perilaku kompleks yang tampak seolah-olah dikendalikan oleh kecerdasan tunggal. Fenomena inilah yang membuat rayap sering dijadikan contoh utama kecerdasan kolektif dalam dunia biologi. Tetapi organisasi yang sempurna saja belum cukup menjelaskan keberhasilan mereka. Karena masyarakat sebesar itu membutuhkan sumber makanan dalam jumlah luar biasa besar. Dan yang lebih menakjubkan lagi, rayap mampu memanfaatkan sesuatu yang hampir tidak dapat dicerna oleh kebanyakan hewan di bumi, kayu. Rahasia di balik kemampuan tersebut ternyata bukan terletak pada rayap itu sendiri, melainkan pada miliaran makhluk mikroskopis yang hidup di dalam tubuh mereka. Di alam, kayu adalah salah satu bahan organik yang paling melimpah. Batang pohon yang tumbang, cabang yang patah, hingga akar yang mati terus menumpuk setiap tahun di berbagai hutan di dunia. Namun ada satu masalah. Kayu tersusun terutama oleh selulosa dan lignin, dua senyawa yang sangat sulit diuraikan. Bagi sebagian besar hewan, selulosa hampir tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, karena tubuh mereka tidak menghasilkan enzim yang mampu memecahnya secara efektif. Inilah sebabnya mengapa hanya sedikit hewan yang benar-benar mampu hidup dengan memakan kayu. Rayap termasuk di antaranya. Namun kemampuan itu sebenarnya bukan milik rayap seorang diri. Rahasianya tersembunyi di dalam saluran pencernaan mereka. Di usus seekor rayap, hidup komunitas mikroorganisme yang luar biasa kompleks. Bergantung pada spesiesnya, komunitas ini terdiri atas protozoa, bakteri, dan arkea yang telah berevolusi bersama rayap selama puluhan juta tahun. Hubungan ini dikenal sebagai simbiosis. Rayap menyediakan tempat hidup dan makanan bagi mikroorganisme tersebut. Sebagai gantinya, mikroorganisme membantu memecah selulosa menjadi molekul-molekul sederhana yang dapat diserap sebagai sumber energi. Tanpa penghuni mikroskopis itu, rayap tidak akan mampu bertahan hidup hanya dengan memakan kayu. Hubungan mereka bahkan begitu erat, sehingga rayap muda lahir tanpa membawa seluruh mikroorganisme penting tersebut. Mereka harus memperolehnya dari anggota koloni lain. Melalui proses saling memberi makan, mikroorganisme berpindah ke saluran pencernaan rayap muda dan mulai membentuk komunitas baru. Dengan cara inilah, kemampuan mencerna kayu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menariknya, rayap sebenarnya tidak hanya memakan kayu. Banyak spesies juga mengonsumsi daun kering, rumput, akar mati, serasa hutan, hingga berbagai sisa tumbuhan yang telah membusuk. Apapun sumbernya, tujuan akhirnya tetap sama: mengambil energi dari jaringan tumbuhan yang sulit dimanfaatkan organisme lain. Kemampuan ini menjadikan rayap sebagai salah satu dekomposer terpenting di bumi. Setiap hari, miliaran rayap membantu menguraikan material tumbuhan mati yang terus menumpuk di berbagai ekosistem. Bayangkan jika rayap menghilang, batang pohon yang tumbang akan bertahan jauh lebih lama. Daun-daun mati akan terurai lebih lambat, dan unsur hara yang tersimpan di dalam jaringan tumbuhan membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk kembali ke tanah. Dalam jangka panjang, siklus nutrisi di banyak hutan tropis akan berubah secara drastis. Melalui aktivitas makannya, rayap membantu mengembalikan karbon, nitrogen, fosfor, dan berbagai mineral lain ke lingkungan sehingga dapat kembali dimanfaatkan oleh tumbuhan baru.
Dengan kata lain, mereka bukan sekedar pemakan kayu. Mereka adalah bagian penting dari mesin daur ulang alami planet ini. Menariknya, tidak semua rayap mencari makanan dengan cara yang sama. Sebagian membangun lorong-lorong tanah tertutup menuju sumber kayu agar tetap terlindung dari cahaya dan predator. Sebagian lagi hidup sepenuhnya di dalam batang pohon yang mereka konsumsi sedikit demi sedikit dari bagian dalam. Ada pula spesies yang membangun sarang besar di permukaan, lalu mengirim ribuan pekerja keluar setiap malam untuk mengumpulkan potongan tumbuhan yang telah mati. Meskipun strateginya berbeda, seluruh koloni memiliki tujuan yang sama: mengalirkan makanan menuju sarang agar jutaan anggotanya tetap hidup. Namun keberhasilan rayap tidak hanya bergantung pada kemampuan menemukan makanan. Mereka juga harus menjaga suhu, kelembapan, dan kadar udara di dalam koloni agar tetap stabil. Tantangannya tidak kecil, karena di dalam satu sarang bisa hidup ratusan ribu hingga jutaan individu yang terus bernapas dan menghasilkan panas. Anehnya, tanpa kipas, tanpa pendingin udara, dan tanpa teknologi apapun, rayap mampu menciptakan sistem ventilasi yang begitu efisien hingga masih dipelajari oleh para ilmuwan dan bahkan menginspirasi desain bangunan modern. Sebuah pencapaian arsitektur yang tampaknya mustahil bagi serangga yang bahkan tidak pernah melihat hasil akhir dari bangunan yang mereka ciptakan. Jika sebuah kota dihuni jutaan penduduk, kota itu membutuhkan sistem yang mampu menjaga udara tetap segar, suhu tetap stabil, dan kelembapan tetap sesuai untuk seluruh penghuninya. Bagi manusia, tugas seperti itu membutuhkan perencanaan, teknologi, serta energi yang sangat besar. Rayap mencapainya tanpa semua itu. Di berbagai wilayah Afrika, Australia, hingga Asia, beberapa spesies rayap membangun gundukan tanah yang tingginya dapat mencapai beberapa meter. Jika dibandingkan dengan ukuran tubuh pembangunnya, struktur tersebut setara dengan manusia yang membangun gedung pencakar langit. Namun yang membuat sarang rayap benar-benar luar biasa bukanlah ukurannya, melainkan cara kerjanya. Dari luar, gundukan rayap tampak seperti tumpukan tanah yang padat. Padahal di dalamnya terdapat jaringan lorong, ruang, dan saluran udara yang sangat rumit. Ada jalur transportasi bagi pekerja. Ada ruang khusus tempat ratu menghasilkan telur. Ada ruang penyimpanan makanan pada beberapa spesies. Dan ada sistem ventilasi yang menjaga seluruh koloni tetap hidup. Semua bagian tersebut saling terhubung menjadi satu sistem yang bekerja tanpa henti. Tantangan terbesar muncul karena jutaan rayap terus bernapas setiap saat. Mereka mengonsumsi oksigen dan menghasilkan karbon dioksida serta panas. Tanpa sirkulasi udara yang baik, bagian dalam sarang akan cepat menjadi tempat yang tidak layak dihuni. Namun rayap telah menemukan solusi yang sangat elegan. Perbedaan suhu antara bagian dalam sarang dan udara luar menciptakan aliran udara alami melalui jaringan saluran yang tersembunyi di dalam gundukan. Udara hangat dari dalam perlahan naik, sementara udara yang lebih sejuk masuk melalui lorong lain. Proses ini berlangsung terus-menerus, tanpa kipas, tanpa mesin, dan tanpa sumber energi selain perbedaan suhu di lingkungan. Akibatnya, suhu di dalam sarang tetap relatif stabil meskipun kondisi di luar dapat berubah drastis antara siang dan malam. Kelembapan juga dipertahankan dalam kisaran yang sesuai agar telur, larva, serta mikroorganisme di dalam usus rayap dapat bertahan hidup. Kehebatan sistem ini menarik perhatian para insinyur. Selama beberapa dekade terakhir, arsitek mempelajari struktur sarang rayap untuk memahami bagaimana ventilasi alami dapat mengurangi kebutuhan pendingin udara pada bangunan modern. Beberapa gedung bahkan dirancang dengan prinsip yang terinspirasi dari cara rayap mengatur aliran udara di dalam koloninya. Dengan kata lain, makhluk yang otaknya lebih kecil daripada butiran beras telah memberikan ide bagi teknologi manusia. Namun ada pertanyaan yang jauh lebih menarik. Siapa sebenarnya yang merancang semua itu? Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada rayap yang membawa gambar rancangan. Tidak ada mandor yang mengatur pekerjaan. Tidak ada individu yang mengetahui bentuk akhir sarang. Setiap pekerja hanya melakukan tugas sederhana: mengambil butiran tanah,
mencampurnya dengan air liur dan kotoran hingga menjadi bahan bangunan yang kuat. Lalu meletakkannya pada lokasi tertentu sesuai rangsangan yang diterimanya dari lingkungan dan feromon yang ditinggalkan rayap lain. Aturan yang mereka ikuti sangat sederhana. Namun ketika jutaan individu menjalankan aturan yang sama secara bersamaan, perlahan-lahan muncul struktur yang sangat kompleks. Fenomena ini dikenal sebagai self-organization, yaitu terbentuknya keteraturan tanpa adanya pengendali pusat. Bagi ilmuwan, rayap merupakan salah satu contoh terbaik bagaimana perilaku sederhana dapat menghasilkan karya yang jauh lebih besar daripada kemampuan setiap individunya. Meski tampak kokoh, kota bawah tanah ini tidak pernah benar-benar selesai dibangun. Setiap hari selalu ada lorong yang diperbaiki, dinding yang diperkuat, ruangan yang diperluas, atau jalur baru yang dibuka menuju sumber makanan. Koloni terus tumbuh, sehingga sarang juga harus terus berkembang. Namun membangun kota sebesar itu memiliki konsekuensi. Semakin besar koloni, semakin besar pula kemungkinan menarik perhatian musuh. Semut predator, laba-laba, kadal, terenggiling, hingga mamalia pemakan rayap terus mencari kesempatan untuk menyerang. Dan ketika pertahanan terakhir harus diaktifkan, para pekerja akan mundur. Kini giliran kasta prajurit mengambil alih. Di dalam lorong-lorong sempit yang gelap, salah satu perang paling sengit di dunia serangga pun dimulai. Di balik dinding tanah yang tampak tenang, kehidupan koloni rayap sebenarnya selalu berada dalam ancaman. Sarang yang menyimpan jutaan individu juga menyimpan sesuatu yang sangat berharga: telur, larva, cadangan makanan, dan yang paling penting, raja serta ratu yang menjadi sumber seluruh generasi baru. Bagi banyak hewan, koloni rayap adalah sumber makanan yang sangat menguntungkan. Seekor terenggiling dapat menghabiskan ribuan rayap hanya dalam satu kali makan. Trubus, kadal, laba-laba, semut predator, hingga berbagai jenis burung juga menjadikan rayap sebagai mangsa. Karena itu, pertahanan bukanlah pilihan. Ia adalah syarat mutlak agar koloni tetap bertahan. Ketika dinding sarang rusak atau lorong terbuka, rayap pekerja biasanya menjadi individu pertama yang menemukan ancaman. Namun mereka hampir tidak memiliki kemampuan bertarung. Tugas mereka bukan melawan, melainkan memberi peringatan. Melalui feromon bahaya dan hentakan kepala ke dinding lorong, getaran segera menyebar ke seluruh koloni. Dalam hitungan detik, ribuan rayap mengetahui bahwa musuh telah datang. Saat itulah kasta prajurit bergerak. Jumlah mereka memang jauh lebih sedikit dibanding pekerja, tetapi seluruh tubuh mereka telah berevolusi khusus untuk peperangan. Pada banyak spesies, prajurit memiliki mandibula yang sangat besar dan kuat. Rahang tersebut mampu menjepit kaki, antena, atau tubuh semut yang mencoba memasuki lorong. Di ruang yang sempit, ukuran rahang itu menjadi senjata yang sangat efektif. Satu prajurit dapat menutup jalur masuk sehingga musuh harus melewatinya terlebih dahulu sebelum mencapai bagian dalam koloni. Namun tidak semua rayap prajurit menggunakan strategi yang sama. Pada beberapa kelompok, terutama rayap dari famili Nasutitermitinae, kepala prajurit berkembang menjadi struktur menyerupai tabung kecil. Alih-alih menggigit, mereka menyemprotkan cairan lengket yang kaya senyawa kimia. Cairan tersebut dapat menempel pada tubuh lawan, menghambat gerakannya, bahkan mengandung zat yang membantu mengusir predator. Strategi ini sangat efektif ketika menghadapi semut yang menyerang dalam jumlah besar. Pertempuran antara rayap dan semut termasuk salah satu konflik paling sering terjadi di dunia serangga. Semut terus berusaha menerobos masuk untuk memperoleh makanan. Rayap terus mempertahankan lorong agar bagian dalam koloni tetap aman. Bagi manusia, konflik ini mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Namun bagi kedua spesies, hasilnya dapat menentukan nasib ribuan individu. Menariknya, rayap tidak selalu mengandalkan kekuatan. Dalam banyak situasi, mereka lebih memilih memperbaiki kerusakan daripada mengejar musuh. Begitu serangan berhasil dihentikan, pekerja segera membawa butiran tanah, air liur, dan kotoran untuk menutup kembali celah yang terbuka. Seringkali, lubang yang baru saja dihancurkan predator
sudah tertutup kembali hanya beberapa saat kemudian. Kecepatan perbaikan ini menjadi salah satu alasan mengapa koloni rayap sangat sulit dihancurkan di alam. Namun ancaman terbesar tidak selalu datang dari luar. Jamur, bakteri, dan mikroorganisme penyebab penyakit juga dapat menyebar dengan cepat di dalam koloni yang sangat padat. Untuk mengatasinya, rayap mengembangkan perilaku yang menyerupai sistem sanitasi. Pekerja terus membersihkan tubuh sesama anggota koloni. Individu yang mati segera dipindahkan atau dikuburkan agar tidak menjadi sumber infeksi. Kotoran ditempatkan pada lokasi tertentu sehingga tidak mencemari ruang utama sarang. Beberapa spesies bahkan menghasilkan senyawa antimikroba yang membantu menekan pertumbuhan jamur dan bakteri. Bagi ilmuwan, perilaku ini dikenal sebagai social immunity, yaitu sistem pertahanan penyakit yang muncul dari kerjasama seluruh anggota koloni, bukan dari satu individu saja. Semakin dipelajari, semakin jelas bahwa rayap tidak bertahan karena memiliki prajurit yang paling kuat. Mereka bertahan karena seluruh koloni bekerja sebagai satu sistem pertahanan yang saling melengkapi. Pekerja mendeteksi ancaman, prajurit menahan serangan, lorong diperbaiki, kebersihan dijaga, dan ratu terus menghasilkan generasi baru untuk menggantikan individu yang hilang. Inilah alasan mengapa rayap mampu mempertahankan masyarakat mereka selama lebih dari 100 juta tahun. Namun semua kemampuan itu akhirnya mengarah pada satu pertanyaan yang lebih besar. Mengapa evolusi mempertahankan rayap dalam jumlah yang begitu luar biasa banyak? Jawabannya ternyata bukan karena mereka penting bagi rayap itu sendiri, melainkan karena tanpa rayap, wajah hutan dan berbagai ekosistem di bumi kemungkinan akan terlihat sangat berbeda. Bagi banyak orang, rayap identik dengan kerusakan. Mereka melubangi kusen rumah, merusak perabot kayu, dan menjadi salah satu hama yang paling dihindari manusia. Pandangan itu memang tidak sepenuhnya salah. Di lingkungan permukiman, beberapa spesies rayap dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar setiap tahunnya. Namun jika kita melihat lebih luas, kerusakan yang mereka timbulkan pada bangunan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan kisah mereka. Di alam liar, rayap justru menjalankan salah satu pekerjaan terpenting yang menopang kehidupan di daratan. Setiap hari, miliaran rayap menguraikan batang pohon mati, akar yang membusuk, ranting, daun kering, dan berbagai sisa tumbuhan lainnya. Melalui aktivitas tersebut, unsur hara yang sebelumnya terkunci di dalam jaringan kayu perlahan kembali ke tanah. Tumbuhan baru kemudian memanfaatkan nutrisi itu untuk tumbuh. Hewan herbivor memakan tumbuhan. Predator memangsa herbivor, dan siklus kehidupan terus berlanjut. Tanpa rayap, proses ini akan berlangsung jauh lebih lambat. Kayu mati akan menumpuk selama bertahun-tahun. Daur ulang nutrisi melambat, dan produktivitas banyak ekosistem, terutama hutan tropis serta sabana, ikut menurun. Karena itulah para ilmuwan menganggap rayap sebagai salah satu dekomposer paling penting di bumi. Peran mereka tidak berhenti di sana. Saat menggali lorong, rayap terus memindahkan partikel tanah dari satu tempat ke tempat lain. Aktivitas ini membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan porositas, serta mempermudah air hujan meresap ke lapisan yang lebih dalam. Udara juga lebih mudah masuk ke dalam tanah, sehingga akar tumbuhan dan berbagai mikroorganisme memperoleh lingkungan yang lebih baik untuk tumbuh. Di banyak wilayah Afrika dan Australia, gundukan rayap bahkan menciptakan pulau-pulau kecil yang lebih subur dibanding tanah di sekitarnya. Beberapa jenis tumbuhan tumbuh lebih baik di atas atau di sekitar sarang rayap karena kandungan unsur haranya lebih tinggi. Akibatnya, keberadaan rayap ikut memengaruhi penyebaran tumbuhan, serangga, burung, hingga mamalia yang bergantung pada vegetasi tersebut. Dengan kata lain, rayap bukan hanya penghuni ekosistem. Mereka ikut membentuknya. Namun keseimbangan yang telah berlangsung selama jutaan tahun, kini mulai menghadapi tantangan baru. Perubahan penggunaan lahan menghilangkan habitat alami. Penebangan hutan mengubah kelembapan tanah. Perubahan iklim memengaruhi suhu dan curah hujan yang dibutuhkan banyak spesies rayap. Di sisi lain, penggunaan insektisida dalam skala besar juga dapat mengurangi populasi rayap.
bahkan di wilayah tempat mereka memiliki peran ekologis yang sangat penting. Bagi manusia, pengendalian rayap memang diperlukan ketika mereka menyerang bangunan. Tetapi dari sudut pandang ekologi, keberadaan rayap di habitat alaminya justru merupakan tanda bahwa siklus kehidupan masih berjalan sebagaimana mestinya. Semakin lama ilmuwan mempelajari rayap, semakin jelas bahwa keberhasilan mereka tidak berasal dari satu kemampuan saja. Mereka membangun masyarakat yang sangat terorganisasi. Mereka bekerja sama sebagai satu superorganisme. Mereka memanfaatkan mikroorganisme untuk mencerna kayu. Mereka membangun kota dengan ventilasi alami. Mereka mempertahankan koloni melalui kerjasama ribuan individu. Dan melalui semua aktivitas itu, mereka menjaga agar nutrisi terus berputar di dalam ekosistem. Di mata manusia, rayap mungkin hanyalah serangga kecil yang bersembunyi di balik kayu. Namun di balik tubuh yang panjangnya hanya beberapa milimeter, tersembunyi salah satu pencapaian evolusi paling luar biasa di dunia serangga. Rayap bukan hewan tercepat, bukan yang paling kuat, dan bukan pula yang paling terkenal. Tetapi selama lebih dari 100 juta tahun, mereka membuktikan bahwa kekuatan terbesar di alam tidak selalu berasal dari ukuran tubuh. Terkadang, kekuatan terbesar lahir dari kerjasama jutaan individu kecil yang masing-masing menjalankan tugasnya dengan sempurna. Karena jauh di bawah kaki kita, di dalam lorong-lorong yang tak pernah terlihat, hidup sebuah peradaban yang tidak mengenal istirahat. Sebuah masyarakat miniatur yang diam-diam membantu menjaga hutan, menyuburkan tanah, dan mempertahankan salah satu siklus kehidupan terpenting di bumi.